Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua LP2M dan yang saya hormati Bapak Ibu tim reviewer. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan kemajuan penelitian yang berjudul Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. Studi data panel pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia. Perkenalkan, saya Urmatul Uska Akbar, SEME sebagai Ketua Peneliti, dan Yolid Permatasari, SEMSI sebagai anggota dalam penelitian ini. Latar belakang, pembangunan bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Keadilan dan kesejahteraan akan tercipta jika terjadi pemerataan dalam pembangunan. Tetapi yang terjadi dalam proses pembangunan adalah terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah di Indonesia. Adanya ketimpangan pembangunan ekonomi yang besar antar wilayah membawa dampak negatif dari segi ekonomi, sosial, dan politik. Dari segi ekonomi, menyebabkan kurang efisiennya penggunaan sumber daya yang tersedia dan mendorong terjadinya ketidakmerataan dalam pendapatan. Di Indonesia, ketimpangan pendapatan dilihat dari angka Gini rasio dari tahun 2010 sampai dengan 2019 berada di angka lebih dari 0,35. Artinya, ketimpangan pendapatan di Indonesia berada di level sedang. Tujuan penelitian menganalisis sejauh mana pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Metode regresi data panel seluruh provinsi di Indonesia dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019. Provinsi yang digunakan di sini ada 32 provinsi karena 2 provinsi tidak memberikan data mengenai subsektor pertanian di Indonesia. Nah, ini model dalam penelitian. Y merupakan ketimpangan pendapatan, X1 merupakan pertumbuhan sektor pertanian, X2 pertumbuhan subsektor tanaman pangan, X3 pertumbuhan subsektor tanaman hortikultura, X4 pertumbuhan subsektor perkebunan, X5 pertumbuhan subsektor peternakan, X6 pertumbuhan subsektor kehutanan, dan X7 pertumbuhan subsektor perikanan. Jadi, variabel independennya ada 7. Dilihat dari roadmap penelitian, pada tahun 2019 saya melakukan penelitian yang berjudul Analisis dan Prospek Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Barat. Di sini saya juga menggunakan data panel seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat dari tahun 2011 sampai dengan 2016. Nah, pada tahun 2021 saya melakukan penelitian dengan judul Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia menggunakan data panel pertumbuhan subsektor dan subsektor pertanian. Tahun 2022 rencananya juga akan meneliti masalah ketimpangan di Indonesia dengan judul Pengaruh Dana Desa Terhadap Ketimpangan dan Kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian dilihat dari tabel 1 merupakan model summary R-square karena menggunakan lebih dari satu variabel independen. Di sini R-square-nya adalah 49,9%. Artinya 49,9% memang benar variabel sektor pertanian mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Selebihnya 50,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model. Dan dilihat dari tabel ANOVA, bisa dimaknai bahwa
model bisa diterima karena nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 atau tabel F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, ini tabel koefisien hasil analisis. X1 merupakan pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. X2 merupakan pertumbuhan subsektor tanaman pangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. X3 merupakan pertumbuhan subsektor tanaman hortikultura berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. X4 merupakan pertumbuhan subsektor perkebunan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. X5 merupakan pertumbuhan subsektor peternakan berpengaruh secara negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. X6 merupakan pertumbuhan subsektor kehutanan berpengaruh secara negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dan X7 merupakan pertumbuhan subsektor perikanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Di sini ada 4 variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sehingga ini bisa jadi acuan oleh pengambil kebijakan untuk mengkondisikan bagaimana pertumbuhan subsektor atau sektor pertanian di Indonesia sehingga nanti ketimpangan pendapatan di Indonesia bisa diturunkan. Luaran yang ingin dicapai di proposal dicantumkan bahwa publikasi artikel ilmiah pada Proceeding PICEBA atau jurnal terakreditasi. Nah, saya memutuskan untuk publikasi di jurnal terakreditasi yaitu Journal Education and Development dengan akreditasi Sinta 4. Nah, insya Allah akan dipublikasi atau publish pada bulan November 2021 dan ini adalah LOA-nya. Sekian paparan laporan kemajuan penelitian saya. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.